Itu susah loh. Telur bebek itu susah. Kan pernah tuh ada berita viral yang anak itik, anak ayam dilepas akhirnya karena dia nggak bisa masak makan. Yes, itu benar terjadi. Karena mereka pun kesusahan sebenarnya. Jadi suara saya ini mewakili bagaimana sebenarnya mereka pun juga sesak. Kita sebagai pengusaha yang membeli nggak bisa sejor-joran seperti dulu. Karena harus ada yang saya prioritaskan, mana yang harus saya bayar terlebih dahulu. Tapi yang harus diingat lagi, saya kan juga hidupnya nggak hanya untuk besok bang. Saya hidupnya untuk step kedepannya itu yang harus saya lakukan. Bagaimana gila ya 2 bulan berikutnya gue masih bertahan atau enggak ya, 3 bulan berikutnya masih bertahan. Dan kita lihat banyak perusahaan-perusahaan makanan yang cukup terkenal saat ini yang kita lihat di berita, mereka cukup ada yang tutup akhirnya. Ya, jadi McDonald's tutup di Sarina, KFC merumahkan dan mulai menutup gerainya. Itu nama-nama yang udah puluhan tahun. Wah itu bang, saya mengerti banget sebenarnya apa yang sebenarnya terjadi. Saya yakin semua perusahaan tidak mau ini terjadi, tapi kalau kita pertahankan untuk dari kita itu sesuatu yang pola bisnis yang tidak sehat. Gitu. Jadi ya saya pun hal yang paling termentok yang saya lakukan adalah ketika saya harus rumahkan mereka, saya kasih 1 bulan gaji mereka dan THR mereka full. Jadi selebih dari situ saya minta maaf karena saya harus memperbaiki luka sebenarnya. Sama kayak kita, ini kan sebenarnya ini luka untuk semua orang. Jadi ketika kita luka, ini hal receh sih sebenarnya kalau buat saya. Ketika Bang Sandi jatuh luka dan di sini ada darah, setelah kita obatin kan nggak langsung sembuh, kulit kita normal kan. Jadi itu butuh waktu untuk bisa kembali lagi menyatu dengan kulit. Jadi tetap harus ada perawatannya kan, penyembuhannya gitu. Jadi ya saya menganggap ini ya, ketika ini sudah tidak luka lagi, saya harus ada proses penyembuhannya. Nah proses penyembuhannya berapa lama, saya pun tidak tahu. Gitu. Jadi makanya bekerja dari rumah itu pun buat saya bingung. Apakah berlaku untuk kita yang memang pengolahannya dari rumah? Untuk bekerja dari ini ya, karena tiba-tiba lu banjir, lu tiba-tiba nerima, ya udah lu di sini aja gitu. Ya itu kan punya gue juga sebenarnya. Jadi bukan gue numpang di tempat orang, tapi tiba-tiba kok gini ya. Dan saya kurang pantas kalau bilang tidak jadi saya bilangnya saya pun bingung melakukannya. Jadi kita bekerja dari rumah sudah kami lakukan, tapi memang rumah produksi kami ada beberapa yang dari rumah, tapi ya memang namanya rumah produksi abang, itu kan bukan rumah tinggal. Kalau saya rumah tinggal memang kami kontraknya memang di rumah tinggal yang kami jadikan kantor sebenarnya. Tapi sebelum adanya ini kan memang ya jumlah karyawannya juga sama gitu. Jadi ketika ini ramai, akhirnya ngelihat parkiran ini jadi sorotan. Padahal menggunakan fasilitas umum untuk memarkir motor loh, itu di tempat kami sendiri gitu. Jadi memang ini lagi-lagi kita bicara pandemi COVID-19, tapi tanpa terasa kita udah di penghujung acara. Saya mau mengingatkan para netizen dan pengusaha dan para entrepreneur di luar sana, sekelas Ruben Onsu juga mengalami begitu banyak tekanan diakibatkan pandemi COVID-19 ini. Seorang sosok yang selalu menghibur kita juga ada saatnya sangat sesak gitu menghadapi situasi ini. Tapi saya ingin meninggalkan satu tips saat kita menghadapi kesulitan seperti ini. Pertama, karena kemungkinan krisis ini bukan krisis yang terakhir. Mungkin 5-10 tahun lagi akan terjadi. Tapi belajar dari krisis ini, pertama kita harus mampu untuk merencanakan bisnis kita dengan begitu banyak plan A, plan B. Seperti tadi Ruben bilang plan E. Jadi untuk itu kita harus lebih siap. Cash kita harus lebih kuat. Kita harus napasnya bisa lebih panjang. Karena krisis ini mungkin nggak cuma 1 bulan, tapi mungkin 2 bulan, mungkin 3 bulan. Setelah itu yang kedua, menurut saya tips tadi yang saya percaya kita dapat semua adalah tanggung jawab kita kepada karyawan, kepada supplier, dan bagaimana kita membalance, bagaimana kita mendahulukan yang mana. Nah itulah seorang leader.
bisa melihat prioritasnya di mana. Seorang entrepreneur akan mampu untuk mengkalibrasi mana yang harus dipentingkan dulu, mana yang harus menunggu. Jadi yang penting di situ juga terakhir yang ketiga adalah trust, amanah. Ini kepercayaan yang diberikan kepada kita sebagai leaders. Kita nggak boleh nyelamatin diri kita untuk ke depan, tapi kita harus lihat step-step yang harus kita siapkan untuk kelangsungan usaha kita. Luar biasa 1 jam bersama Bung Ruben Onsu. Mohon pesan penutup dari Bang Ruben Onsu buat para netizen yang masih tune in. Ya, pokoknya kalau buat saya sih, buat semuanya netizen yang lagi nonton saat ini, saya bangga banget bisa diwawancara sama orang hebat, dimana yang bisa mendengarkan tangisan kita. Dan ini sesaknya, iya curhat, saya menganggap ini curhat, jadi sesaknya dada kita, mudah-mudahan suara saya ini bisa mewakili banyak orang yang punya usaha di luar sana, dan baik usaha yang memang hanya kecil-kecilan atau yang besar, saya yakin semuanya pasti berdampak. Pilihannya adalah salah satu caranya adalah ya tetap ikuti anjuran pemerintah apapun itu, karena harus memutus mata rantai untuk COVID-19 ini ya dengan cara seperti itu. Karena COVID-19 ini kalau saya melihat ini lebih serem dari setan ya, karena nggak berbentuk. Jadi kita juga nggak tahu bagaimana cara penularannya, jadi ikutin bagaimana kita bersih dari hand sanitizer, menggunakan masker, dan kalau bisa memang menggunakan masker kain untuk yang bisa kita cuci berkali-kali, sehingga tidak menggunakan masker yang harus digunakan oleh tim medis itu. Jadi untuk semuanya, kalau kita bisa mengikuti peraturan itu, saya yakin semuanya bisa kembali lagi pulih dan kita bisa kembali lagi bekerja, walaupun tidak sepenuhnya bisa kembali pulih, tapi saya rasa walaupun kita perlu waktu, tapi kita harus sudahkan COVID-19 ini ya dengan cara stay at home, dan yang memang kalau bisa kalian beli dari rumah, semua beli dari rumah, saya pun belanja semua dari rumah, online semuanya, beli dari online, jadi saya tidak mikir saya dibohongin atau enggak, masih dibohongin juga kadang-kadang itu, jadi ya saya pikir ya mungkin dengan bohong itu salah satu penghasilannya dia, it's okay. Berarti tandanya bukan rezeki saya gitu. Jadi